Daihatsu Ayla adalah proyek mercusuar Toyota dan Daihatsu yang berhasil di pasaran. Kedua proyek low-cost green car menyajikan nilai praktikalitas tinggi dengan harga terjangkau, membuat Daihatsu Ayla terus diminati semua kalangan. Hadir sudah cukup lama, mobil bertubuh mungil ini kembali diremajakan di tahun 2024, setelah terakhir diperbarui pada tahun 2017. Bersamaan peluncuran saudara yang turut bertransformasi, Daihatsu Ayla kembali bersolek agar tak termakan umur. Tak tanggung ada 7 varian yang akan memberi keleluasan bagi konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan. Dari varian sebanyak itu terbagi lagi menjadi 2 tipe mesin yakni 1,0 liter dan 1,2 liter. Interior. Interiornya masih tetap mengedepankan ruangan lapang, resik dan mampu menampung 5 orang dengan mudah. Penambahan fitur juga dilakukan dan mampu memberikan kenyamanan baik bagi pengemudi maupun penumpang. Konsol tengah Ayla menerapkan style melayang, dengan pengatur suhu kabinnya tak lagi pakai knop putar, melainkan digital. Head unit 2 din layar sentuh dapat difungsikan melalui kontrol audio di lingkar kemudi. Ornamen perak pada tuas transmisi dan gagang pintu turut meramaikan suasana kabin. Perlu diketahui semua perangkat tersebut hanya tersedia di varian 1,2. Mesin 1,0 hanya mendapatkan panel meter dengan aksen merah dan sistem infotainmentnya juga biasa saja. Ada pilihan 1 din dan 2 din yang memiliki koneksi USB dan AUX. Terlepas dari perbedaan itu, Ayla memiliki banyak penyimpanan barang seperti door trim pocket, rear seat cup holder, konsol tray, glove box dan botol holder di pintu. Sayangnya seluruh tipe Ayla tak dilengkapi pengaturan ketinggian jok, atau cuma 4 arah. Kemudi pun tak memiliki fungsi tilt, apalagi teleskopik. Meski tak terlalu lengkap cukup untuk mobil keluarga kecil berbanderol terjangkau. Misal saat parkir, alat bantu berupa bak sonar akan menginformasikan pengemudi ketika mobilnya mendekati objek tak terlihat dari spion. Eksterior. Alat peredaman Ayla terbagi menjadi 2 pula, khususnya pada kaki-kaki belakang. Di depan keduanya mengaplikasi MacPherson Struts dengan perkeong dan stabilizer. Sementara belakang semi-independent torsion axle beam dengan perkeong dan juga stabilizer, namun untuk 1,0 liter minus stabilizer. Fungsi komponen itu membantu ketika pengemudi ingin bermanuver, baik berpindah jalur atau menikung. Walau begitu sistem pengereman tak ada yang berbeda. Cakram berventilasi memastikan penghelaan laju mantap di depan, sedangkan di belakang hanya berupa tromol. Menariknya Daihatsu tampak semakin melek terhadap keselamatan konsumen. Ayla teranyar telah dilengkapi anti-lock braking system dan electronic brake force distribution. Keduanya mencegah ban terkunci saat terjadi pengereman mendadak. Sayang hanya dibenamkan mulai 1,2 R tipe transmisi otomatis. Permak wajah membuat Ayla sepintas mirip saudaranya yaitu Toyota Agya. Namun nyatanya sangat berbeda. Tampak grill radiator yang semakin besar berbentuk trapezium terbalik dan dibalur warna hitam hingga front lip bumper depan. Pada area ini terdapat pula lampu kabut di sudut kanan dan kiri bumper. Lampu kabut itu seolah agak menjorok ke dalam, akibat aksen bingkai kromium yang menempel. Sektor penerangan utama masih menganut proyektor yang dihiasi daytime running light LED. Mesin. Jantung mekanisnya masih tetap sama dengan model lama, artinya kemampuan akselerasi dan efisiensi konsumsi bahan bakar juga tetap sama. Apalagi mengingat ia masuk ke mobil kategori low-cost green car, yang memiliki tingkat efisiensi minimal 20 km/h/LITR. Ini masih ditopang kapasitas tangki bervolume 33 liter, sehingga pengguna tak perlu sering menyambangi stasiun pengisian bahan bakar. 2 opsi mesin dipertahankan, paling kecil berkapasitas 1,0 liter dengan jumlah piston hanya 3. Kodenya 1KR sudah dibekali teknologi VVT-i. Hasilnya tenaga puncak yang keluar sebesar 65 PS di putaran 6000 rpm. Momen puntir maksimal secukup 86 Nm pada 3600 rpm. Ditambah bobot 880 kg yang ringkas, tentu berpengaruh pada rasio power to weight. Tersedia mesin lain 3 NRV seperti dipakai Sigra juga. Dengan modal mesin 4 silinder, ia punya karakteristik yang lebih ramah getaran dibanding mesin 3 silinder. Performanya juga jelas lebih optimal, tenaga yang tercipta naik ke 88 PS di 6000 rpm, dan torsi 108 Nm pada 4200 rpm.
Distribusi tenaga ke roda depan dipercayakan kepada dua transmisi. Pertama, manual 5 speed tersedia di semua varian, namun bila mencari rasa nyaman, apalagi saat melewati jalan yang padat, transmisi otomatis 4 speed bisa menjadi pilihan tepat.